Halo hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel video Ardhito Darmawan. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat buat teman-teman yang udah sampai di video saat ini, di chapter 6. Dan setelah kita sudah belajar dan memahami tentang bagaimana pola pikir orang kaya dan bagaimana pola pikir orang miskin, kita sudah memahami video-video tersebut. Di sana ada 5 chapter. Sebelum kalian nonton video ini, saya harap kalian bisa menonton 5 video chapter tersebut supaya bisa melengkapi pemahaman kalian di chapter-chapter berikutnya. So, teman-teman, sekarang kita akan mulai membahas di chapter ke-6, yaitu kita udah pindah bagian. Kita sekarang mulai ada di bagian rasio keuangan. Sekarang kita udah mulai agak teknis, agak sedikit teknis untuk bagaimana kita memapping keuangan kita dengan berbagai rasio yang efektif menurut saya untuk dapat kita bisa melihat dan menilai apakah keuangan kita, keuangan perusahaan yang akan kita beli ini dalam kondisi sehat atau tidak sehat. So, yang pasti dengan cara pembahasan yang sangat amat sederhana sehingga teman-teman dapat lebih mudah memahami dari konteks pembahasan di video ini. Oke teman-teman, dalam topik ini di chapter ke-6 saya akan mulai bahas tentang equity. Pembahasan pertama kita adalah tentang ekuitas. Apa sih yang dimaksud dengan ekuitas? Ekuitas ini secara simpel, secara sederhana adalah nilai bersih keuangan. Artinya jika dalam kasusnya perusahaan, nilai bersih perusahaan itu berapa sih? Jika kasusnya personal keuangan, nilai bersih kita itu berapa sih? Secara keuangan itu berapa? Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan ekuitas ini? Kita membutuhkan 2 data, teman-teman. Hanya membutuhkan 2 data. Yang pertama ada aset dan ada liabilitas. Oke teman-teman, sekarang saya tetap butuh iPad untuk mengkotret supaya lebih mudah dipahami. Yuk sekarang kita buka iPad-nya ya. Sekarang saya akan buka notes. Sekarang saya sudah buka notes. Kita akan mulai membahas tentang equity. Oke. Ekuitas. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa ekuitas ini dia membutuhkan 2 data, yaitu dia membutuhkan aset dan dia membutuhkan data liabilitas. Oke, di video-video sebelumnya kita sudah membahas total apa itu aset, apa itu liabilitas, apa yang kelihatannya aset padahal liabilitas, apa yang terlihat liabilitas tapi bisa menjadi aset. Kita sudah membahas itu di 5 chapter pertama di pola pikir orang kaya. Nah, makanya teman-teman harus nonton dulu 5 chapter sebelumnya. Oke, lanjut. Saya anggap teman-teman sudah memahami ini, sudah memahami apa perbedaan aset dan liabilitas. Oke, sekarang kita akan masuk ke konteks ini. Biar lebih mudah kita kasih case aja ya. Kita anggaplah kita bikin kasus, kita mau bikin bisnis bakso. Bakso sukses ceritanya. Kita punya bisnis, jadi di sini equity bakso sukses. Oke, equity bakso sukses ini berapa ya? Nah, kita harus bedah dulu nih. Kita bedah dulu untuk bikin usaha bakso ini kita butuh apa aja sih? Oh, ternyata kita sudah punya aset. Kita udah list gerobaknya berapa, peralatannya berapa, bahan-bahannya berapa, kayak kursinya berapa, mejanya berapa, sendoknya berapa, dan lain sebagainya. Setelah itu dihitung dan dijadikan dikonvert berapa duit, berapa rupiah, kita bisa menemukan aset total untuk kita bisa membuat usaha bakso sukses ini berapa nilainya. Oke. Let's say ketika di total semua untuk membuat bakso sukses ini adalah 130 juta. 130 juta. Selanjutnya, ternyata walaupun semua aset ini sudah ada di dalam bakso sukses ini, sudah kebeli, artinya sudah standby untuk jualan, tapi ternyata teman-teman masih memiliki hutang di bank sebesar 30 juta. Ternyata teman-teman memiliki hutang artinya liabilitas, hutang kalian sisa di bank sisa 30 juta. Berapakah equity-nya? Equity-nya adalah aset dikurangi liabilitas. Artinya
bakso sukses ini memiliki aset total 130 juta, namun sisa hutangnya sisa 30 juta. Artinya ekuitasnya sama dengan 100 juta. Nah, dari data ini kita sudah bisa menilai bahwa oh ternyata bakso sukses ini kalau kita beli sahamnya atau kita beli total bakso sukses ini paling tidak 100 juta nilai wajarnya, nilai bersihnya. Contoh misalkan bakso sukses ini milik teman kalian. Kalian sudah hitung asetnya berapa, kalian tanyakan hutangnya sisa berapa. Nah, kalian mendapatkan nilai ekuitasnya. Nah, paling tidak kalian bisa menawar di bawah harga equity-nya. Seperti itu strategi simple untuk menentukan wajar atau tidaknya sebuah keuangan dalam bisnis atau personal dalam rasio equity atau ekuitas. Oke, teman-teman, jadi kita di sini sudah mendapatkan data asetnya berapa, kita sudah bedah utangnya berapa sisanya, dan kita sudah bisa melihat nilai bersihnya berapa, rasio ekuitasnya berapa. Dari data tersebut kita bisa menyimpulkan, yang namanya kesimpulan kita bisa membuat persentase ya. Jadi ekuitas ini 100 juta dari 130 juta adalah sekitar 76%. Ekuitasnya besar sekali ya, jadi ini akan membuat teman-teman semakin nyaman dan semakin aman jika kalian membeli bisnis-bisnis seperti ini. Artinya ekuitasnya lebih besar dibandingkan dengan hutangnya yang sisa sedikit lagi. Kita bisa lihat juga hutangnya hanya 23%. Hutangnya di sini hanya 23% dari total asetnya. Oke, dari data tersebut teman-teman, dari data ini bisa disimpulkan, maka ini adalah salah satu equity yang sehat, bisa terbilang sehat, karena dia memiliki ekuitas yang jauh lebih besar daripada liabilitasnya. Artinya hutangnya sisa 23% aja, 23% dari aset. Itu salah satu merupakan rasio equity yang sehat. So, teman-teman bisa aplikasikan konsep equity ini terhadap jika kalian ingin membeli suatu bisnis real ataupun bisnis di saham, kalian bisa menghitung, menilai aset perusahaannya berapa, liabilitas totalnya berapa, kalian bisa mendapatkan equity bersihnya berapa, sehingga kalian bisa memapping lebih jelas. Jika kalian tidak membuat ini, kalian tidak akan bisa memapping dengan jelas. Karena sesuatu yang tidak tertulis tidak pernah bisa dipikirkan atau bisa terlupakan. Maka kita harus mengkotret, menulis, dan menjabarkan, memapping seperti ini, supaya kita bisa berpikir, menganalisa lebih jelas. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa untuk tekan tombol like jika kalian suka. Dan buat teman-teman yang baru datang, jangan lupa untuk subscribe, karena di kedepannya bakal ada 4 video lagi untuk segmen rasio keuangan ini yang akan saya bedah dengan cara yang lebih mudah. Apa aja itu 4-nya? So, tungguin aja, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.